untuk segala kasih karunia Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah. Terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan kami untuk ada di dalam rumah-Mu setiap pagi. Dan hari ini di akhir dari minggu ini Tuhan, kami tetap ada menyembah Tuhan. Biarlah Engkau mau terus memberkati hidup kami, membawa kami terus mengalami keajaiban demi keajaiban bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami untuk mendengar firman. Roh Kudus, Kau bicara buat kami, supaya firman ini boleh kami tangkap dengan mata rohani kami, dengan iman kami, supaya kami mengerti dan kami mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan apa yang Kau taruh dan Kau ingin sampaikan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Ya, saudara, hari ini saya mau coba share tentang sebuah judul yang sederhana sebetulnya. Judulnya adalah The Problem Is Me. The Problem Is Me. Terkadang saudara dan saya selalu ketika ada permasalahan, ketika ada problem pergumulan, kita selalu berkata bahwa dia jadi penyebab masalah saya. Keadaan jadi sebab masalah saya. Ya, keluarga jadi sebab masalah saya. Suami, istri jadi sebab saya mengalami seperti ini karena dia dan segala macam. Tapi ternyata saudara, tahukah kita bahwa terkadang the problem itu adalah kita sendiri. Masalah itu sebetulnya adalah kita sendiri saudara. Nah, hari ini saya mau coba share buat saudara di sini dan juga buat saudara yang sedang streaming yang ada dimanapun. Saya mau coba share sesuatu karena kenapa saya bahas ini. Beberapa hari ini kami sekolah sedang mengalami sesuatu yang begitu banyak saudara. Mau dibilang problem ya problem, tapi mau dibilang rezeki ya rezeki juga, berkat ya berkat juga saudara. Jadi ini sesuatu hal yang sangat menarik. Nah saudara sekalian, kalau saudara mengenal beberapa tokoh ini, ya ada beberapa tokoh yang mungkin saudara kenal atau barangkali tidak, nggak apa-apa. Ada namanya Marion Jones, dia seorang atlet atletik. Kemudian ada namanya Ben Johnson, dia juga seorang atlet sprint, lari jarak pendek. Kemudian ada Lance Armstrong dan juga ada Diego Maradona, saudara. Dari 4 nama ini, menurut saudara yang saudara pernah dengar namanya dan pernah kenal yang mana, saudara? Hah? Maradona ya, karena dia pemain sepak bola yang sangat legendaris. Kalau Marion Jones, Ben Johnson, Lance Armstrong kayaknya jarang dengar atau mungkin nggak pernah lah, baru kali ini. Tapi kalau nama Diego Maradona, kalau bapak-bapak yang suka bola atau ibu-ibu yang senang bola pasti pernah dengar nama ini. Nah saudara, mereka ini adalah beberapa dari atlet-atlet dunia yang sangat terkenal. Dia jadi juara dunia, olimpiade, kemudian menjadi atlet yang sangat diandalkan oleh negaranya. Ya mereka sangat talented, mereka sangat bertalenta, sangat bagus luar biasa. Tetapi pada suatu ketika nama mereka harus tercoreng, nama mereka harus mengalami sesuatu yang tidak baik akibat dari penggunaan doping. Doping itu seperti obat atau mungkin minuman dan sebagainya yang diminum, yang dikonsumsi tujuannya supaya atlet ini staminanya kuat. Atlet ini bisa full stamina sehingga ketika bertanding dia bisa menang. Dia bisa selalu jadi juara. Nah saudara, saya percaya mereka ini bukan tidak tahu. Mereka ini pasti tahu saudara kalau itu sesuatu yang tidak boleh. Tetapi karena ada sebuah keinginan, ada sebuah hasrat, saya katakan ada sebuah ambisi untuk mereka selalu jadi juara, untuk mereka selalu jadi pemenang, maka ada hal-hal yang mungkin tidak boleh, mungkin melanggar aturan, tetapi mereka lakukan saja saudara. Nah ini yang terkadang juga seringkali saudara dan saya alami. Ya, jadi keempat orang ini baru beberapa saja. Ini menjadi sebuah renungan buat kita. Karena ada sebuah keinginan, ada sebuah target, ada sebuah hasrat yang kuat, ada sebuah ambisi yang besar, maka mereka akhirnya terjebak dengan penggunaan doping atau menggunakan zat yang tidak boleh di dalam pertandingan. Nah, ambisi itu apa sih saudara? Boleh nggak manusia punya ambisi? Boleh nggak saudara dan saya punya ambisi? Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh, angkat tangan. Siapa yang bilang nggak boleh, saudara? Oh nggak boleh punya ambisi, kamu ambisi. Nah, saudara ambisi itu apa sih? Coba kita lihat.
Ambisi itu adalah keinginan, hasrat, nafsu yang besar, saudara ya, yang besar, perhatikan baik-baik, yang besar untuk menjadi, mendapatkan sesuatu, memperoleh sesuatu, mencapai sesuatu, misalnya pangkat, kedudukan, kekayaan, atau melakukan sesuatu. Jadi sebetulnya ambisi itu adalah sebuah naluri manusia yang normal. Saya percaya saudara pasti punya keinginan dong. Pasti ya. Kalau saya mau nanya, kalau saudara belum punya rumah, terus pengen punya rumah, kira-kira keinginannya besar atau kecil saja saudara? Pasti besar. Ya, ibu-ibu yang pengen punya mantu misalnya, anaknya masih jomblo, apakah kepengen punya mantu atau kepengen punya cucu, hasratnya besar atau kecil saja? Pasti besar. Ya kan? Pasti besar saudara. Siapa yang pengen kaya? Angkat tangan. Oh enggak ada. Saya pengen kaya saudara. Kaya apa? Bukan kaya yang lain ya. Kaya dalam kemurahan Tuhan. Kaya sehat. Ya ada orang kaya tapi sakit-sakitan ya nggak mau juga lah. Kaya uang, ya kaya kebaikan. Apalagi kaya kemurahan, semuanya saudara. Jadi ambisi itu tidak negatif. Yang membuat menjadi negatif adalah ketika orang itu punya keinginan, ketika orang itu punya hasrat, tetapi dia mengesampingkan, mereka tidak mengindahkan kebenaran, mereka tidak mengindahkan aturan, mereka mengabaikan norma-norma, sehingga menjebak orang itu menjadi salah saudara. Makanya karena banyak orang punya ambisi yang salah, sehingga kata ambisi ini selalu konotasinya negatif. Jadi ambisi itu bukan negatif, ambisi itu positif, normal, wajar. Dan itu harus dipunyai oleh saudara dan saya. Kalau orang hidupnya nggak punya ambisi saudara, kalau ditanya kamu mau jadi apa? Terserah. Kalau rohaninya gini, terserah Tuhan. Ya kan? Kamu nanti kalau lulus kuliah mau kemana kuliahnya? Nggak tahu. Kalau mau kerja di mana? Terserah. Ya itu orang begini saudara. Ya kalau bahasa saya gini, gak usah hidup lah. Bikin ruwet saudara. Ya kan? Jadi saudara, setiap orang pasti punya keinginan, punya hasrat, punya ambisi. Dan ini bisa berbahaya ketika saudara dan saya tidak bisa mengendalikan. Keinginan itu kemudian akhirnya membuat saudara nabrak kebenaran, nabrak aturan, nabrak norma. Sehingga membuat hidup saudara jadi berantakan. Nah mari kita baca satu ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Ya dari 1 Timotius pasal 6 ayat 9 terjemahan dari AMD saya bacakan buat saudara. Orang-orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam apa saudara? Pencobaan. Ingin menjadi, ini ambisi bukan? Ambisi ya? Setuju ya? Masuk perangkap dan berbagai macam keinginan. Jadi artinya bukan cuma pengen jadi kaya, pengen yang lain semuanya saudara. Karena bermacam keinginan yang hampa dan berbahaya. Tuh firman Tuhan bilang begitu loh. Semuanya ini akan merusak dan menghancurkan mereka. Orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh dalam perangkap dan berbagai macam keinginan yang hampa dan berbahaya. Artinya ada banyak keinginan, ada banyak hasrat, ada banyak ambisi saudara dan saya. Ternyata itu berbahaya sekali. Dan bisa menjebak saudara dan saya masuk dalam perangkap. Ada yang pengen kaya, ada yang pengen cantik, ada yang pengen terkenal, ada yang pengen macam-macam, punya kedudukan, punya pangkat. Sehingga itu menjebak saudara dan saya masuk dalam perangkap dan akhirnya menghancurkan. Mengejar kekayaan tidak salah, menjadi kaya tidak salah. Tapi ketika saudara sudah mengejar kekayaan dengan cara yang salah, maka itu menyiksa dan menghancurkan. Amin. Beberapa waktu yang lalu saudara, ya saya tidak tahu berapa lama ya, muncul lagi ngetren namanya investasi. Ya kan? Wah orang lagi happy, ini cara kaya paling cepat.
Punya uang 10 juta, masukin ke investasi, setiap bulan dapat pengembalian 10%. Jadi setiap bulan dapat sejuta, sejuta, sejuta. Kalau naruh 20 juta dapat 2 juta, 2 juta, 2 juta. Saya mau nanya sama saudara, pengen kayak gitu? Pengen gak? Enggak, cikigin enggak, duitnya akeh. Naluri manusia, keinginan manusia, hasrat manusia pasti pengen. Gak mungkin gak pengen. Naruh di bank bunganya berapa persen habis buat admin saudara, betul gak? Makanya banyak orang yang terjebak. Nggak cuma orang miskin, maaf kata, nggak punya orang sederhana. Orang kaya, orang pinter pun juga banyak yang kejebak. Naruh uang dapat bunga 6%, 7%, 10%. Ya, waktu itu Miss Ina juga didatengin oleh seorang teman. Saya juga ada di situ ditawarin, ayo Ci, masuk Ci. Ini wah pokoknya Cia aman, apa segala macam pokoknya. Wah semua janjinya madu semua saudara. Ya nggak ada pahitnya saudara. Kemudian ketika orang bilang, wah ini nih, apalagi sudah kefefet, butuh duit saudara ya. Gimana caranya? Kerja gaji terbatas, nyari duit susah. Ini cuma naruh uang, 1 bulan duduk di rumah nonton TV, kemudian bulan depan dapat duit lebih banyak daripada di bank saudara. Maka orang mulai terjebak, masuk dalam perangkap, masuk dalam keinginan, dia taruh duitnya. Bulan pertama dapat 1 juta misalnya, bulan kedua keluar bunganya, bulan ketiga keluar, kemudian bilang begini lagi, asik juga ya, naruh segini duitnya nambah terus, gimana kalau ditambahin, tambahin lagi, dapat lagi, besok jual motor, tambahin lagi, wah dapat lagi, rumahnya mulai digadein saudara, begitu rumahnya masuk jeblos, besoknya scam, gak bisa keluar duitnya. Baru nangis-nangis datang ke Ibu Nani. Ibu Nani tolong doain saya. Kenapa? Saya lagi ada masalah. Masalah apa? Duit saya hilang. Kemana? Masuk investasi bodong. Kalau ada yang minta didoain begitu ke Miss Ina, totok dulu kepalanya Miss. Iya kan? Kenapa saudara? Karena ada sebuah hasrat yang kuat. Saudara terjebak. Suatu ketika ada orang tua murid datang sama kita berdua, ya, dia bilang begini, Miss kami itu ada tunggakan. Nah caranya supaya saya bisa nyicil tunggakan, ini saya ikut investasi. Dia tunjukin salah satu HP. Wah ini keren Miss, saya naruh uang di sini pokoknya dapat duit. Pokoknya saya akan cicil keuangan saya ketika saya nanti dapat penghasilan dari sini. Saya lirik, saya lihat sampai tak marahin. Marahin dari nadanya rendah, naik overtune 2 oktav sampai 3 oktav. Masih gak mempan saudara. Saya bilang begini, malah ngajakin lagi. Gimana kalau Sertif sama Miss Ina masuk ikut sama saya katanya. Saya bilang, Mam, saya tuh sudah mengerti masalah begini. Sudahlah, Mama kan lagi butuh uang, kerja saja. Jangan main begini, ini bahaya. Enggak, ini bener, ini dari luar negeri, terjamin. Pokoknya dalam hitungan sekian waktu utang saya lunas. Ya sudah, saya bilang itu imannya karep saja, terserah. Benar saudara, dalam hitungan tidak lama, duitnya gak bisa diambil. Hutangnya tetap, berkurang tidak, duitnya hilang, datang lagi, tahu Miss Ina, bener Miss Ina apa yang diomongin Sertif? Ya iya, udah dikasih tahu ini jebakan, ini perangkap. Untung duitnya nggak gede saudara. Jadi terkadang saudara, ketika kita ingin mengejar sesuatu, kita nggak lihat resikonya. Kita nggak ngelihat bahwa sebetulnya ada begitu banyak jebakan yang ditutup rapih. Dan ketika kita injak itu kejeblos kita saudara, nggak bisa bangun lagi karena pengen kaya. Investasi bodong itu bukan sekarang terkenalnya ibu-ibu, dari zaman dulu, dari zaman orang tua kita. Mungkin saudara juga pelaku investasi bodong. Wah, Steve ngomongnya sembarangan, betul. Coba kalau anak kita punya uang, dapat uang nih dari Imlek misalnya, atau dapat uang dari temennya, dari omanya misalnya. Terus mamanya deketin, sini uangnya disimpan sama mama aja. Nanti kalau disimpan sama kamu hilang, sini simpen sama mama.
Ya anak percaya dong, investasikanlah ke mamahnya. Begitu dia naik kelas, pengen beli sepeda, pengen beli buku, pengen beli HP, datang ke mamanya dong. Ma, aku mau beli HP, mana uangku yang aku titipkan ke mama? Wah, sudah habis. Buat bayar listrik, beli beras, tetek bengek saudara. Nah itu investasi bodong. Ya, yang senyum-senyum mungkin juga pernah ngalamin seperti itu saudara. Jadi saudara, mari kita lihat apa yang menjadi keinginan kita, jangan sampai kita dijebak, jangan sampai ambisi kita salah. Itulah problemnya ismi kita, problemnya. Karena kita bodoh, karena kita tidak mengerti, karena kita tidak tahu bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak jebakan, perangkap yang mendorong kita karena keinginan. Sekarang begitu banyak namanya belanja online, ya kan? Kadang-kadang kan saudara juga kejebak kan, dari yang nggak pengen beli tiba-tiba beli. Gara-gara apa? Ngeliatin TikTok live, ya kan? Ngeliatin Shopee live. Cuma ngeliat doang pertamanya, lihat. Lama-lama berhenti. Ini bagus ya, oh murah ya, lagi diskon ya, ada cashback ya, free ongkir ya. Tiba-tiba check out saudara ya. Ditanya perlu nggak sih barangnya? Enggak sih sebetulnya mah. Cuma apa? Cuma bagus aja. Nah itu saudara, ada sebuah hasrat. Yakobus 4 ayat 1 sampai 2 dari terjemahan sederhana Indonesia bilang begini. Mengapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain? Tuh dengerin saudara. Mengapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain? Semua disebabkan oleh apa saudara? Berbagai keinginan siapa? Sendiri yang bergejolak di dalam dirimu. Kamu berkelahi, kamu bertengkar karena keinginanmu sendiri. Berbagai artinya banyak bukan satu. Berbagai keinginanmu sendiri bergejolak dalam dirimu. Kamu mengingini sesuatu. Nih. Kamu pengen sesuatu tapi gak bisa mendapatkan. Pengen sesuatu nggak bisa dapetin, pengen kaya belum bisa, ya pengen begini punya hasrat, punya ambisi tapi belum bisa dapat. Maka dengerin, maka kamu apa? Iri terhadap orang yang mempunyai sehingga kamu melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Ngeri kan saudara? Kita pengen sesuatu, kita nggak bisa punya, kita nggak bisa dapat, maka kita mulai iri hati. Kamu ingin melakukan apapun artinya apa? Halal nggak halal disikat aja saudara. Untuk mendapatkannya. Lalu kamu bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Sampai melakukan seperti ini saudara. Karena ada sesuatu keinginan yang kuat. Sesuatu yang bergejolak, keinginan yang bermacam-macam. Saudara pengen, saudara nggak bisa dapatkan. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan keinginanmu itu. Karena kamu lupa memintanya dari Allah. Ada begitu banyak keinginan yang bergejolak dalam diri saudara. Saudara pengen ini. Salah nggak? Enggak saya bilang. Saudara pengen kaya, saudara pengen sehat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya pesawat terbang. Ya nggak apa-apa kalau memang itu perlu. Tapi ketika saudara tidak bisa mendapatkannya, kemudian saudara mulai iri hati. Kemudian saudara mulai melakukan sesuatu yang salah, ribut, berantem, gosipin orang, sikut sana, sikut sini, fitnah orang. Supaya saudara dapat kedudukan, supaya saudara dihargai pemimpin, supaya saudara naik jabatan. Saudara melakukan sesuatu yang salah sehingga bertengkar, berkelahi saudara. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapat keinginanmu. Amin saudara. Jadi kalau saudara ingin sesuatu, kalau sampai seperti ini, artinya saudara sedang terjebak dengan ambisi saudara yang salah. Saudara kemarin anak-anak kelas 12 SMA Katerang Bangsa kan beberapa sudah lulus saudara. Nah ada banyak di antara mereka yang sudah mendapatkan beasiswa di kampus-kampus swasta. Mereka mengejar itu ketika mereka sudah di kelas 11. Jadi di kelas 12 ada yang mungkin baru masuk kelas 12 mereka mulai. Mereka punya keinginan, mereka punya gejolak, mereka bilang begini, Sir Steve, Miss Ina, saya pengen kuliah.
Ekonomi keluarganya ya kalau dihitung-hitung kurang mendukung sebetulnya. Tapi anak ini punya ambisi yang kuat, dia punya gejolak keinginan yang kuat. Saya pengen kuliah sertif, saya pengen kuliah sertif. Oke, kita sekolah hanya mendorong, membantu. Ayo cari beasiswa yuk. Yuk cari beasiswa yang bisa menolong kamu bisa kuliah. Istilahnya gini, bayarnya minimalis, hasilnya maksimal. Sehingga ketika kita ajarin mereka, kita dorong mereka, kita bantu mereka, puji Tuhan beberapa anak dapat beasiswa 100% dari beberapa kampus yang cukup terkenal di Indonesia. Kuliah 1 semester hanya bayar 400.000, 6 bulan bayar 400.000, itu lebih murah dari sekolah di SMA. Tinggal dia mamanya kasih uang kos, uang makan, menghidupi selama 4 tahun lah istilahnya. Ada yang 1 semester hanya bayar 6 juta, berarti 1 bulan cuma 1 juta. Ada yang 1 semester hanya bayar 3.500.000 1 semester, kalau dibagi 600.000 per bulan nabungnya. Mereka berkeinginan, mereka bergerak cepat cari beasiswa, puji Tuhan dapat saudara. Banyak yang sudah dapat. Ada juga anak yang punya ambisi, saya pengen masuk ke negeri, perguruan tinggi negeri. Kemudian mereka mulai daftar, gelombang prestasi gagal, mereka nggak dapat. Wah sedih pasti kan, wah sedih. Tapi karena ada keinginan yang bergejolak saudara, mereka daftar lagi pakai jalur ujian tertulis, jalur yang kedua. Kemarin nilainya baru keluar, puji Tuhan ada 2 anak kita yang lolos saudara. 1 masuk UGM, jurusan farmasi, dan 1 masuk Politeknik Negeri Madiun, jurusan perkereta apian. Nah saya mau cerita anak yang kedua saudara, karena anak yang pertama memang pinter lah istilahnya, itu si jaminan. Anak yang kedua ini waktu itu datang ketemu dengan saya juga saudara di kantor, dia bilang, "Sir, saya mau kuliah." Ya, saya pikir kan laki-laki saudara, "Kamu mau kuliah apa?" Saya pikir biasanya komputer, akuntansi gitu kan. "Saya mau kuliah kereta api." "Kereta api?" Saya bilang gitu. "Saya mau jadi masinis." "Masinis? Kenapa nggak jadi pilot?" Kalau mama-mama di sini ada anaknya pengen kuliah terus pengen jadi masinis, kira-kira kaget atau bersuka cita? Kaget dong, masinis sih. Kalau "Mah, aku mau kuliah jadi pilot." Wah, mamanya bangga. Waduh, jadi pilot. Tapi ketika anaknya bilang, "Sir, aku mau jadi masinis." Aduh, mamanya dipanggil saudara. Saya tanya, "Mam, ini benar anaknya mau jadi masinis?" "Iya, Sir. Dari kecil, dari TK, SD ditanya, nanti kamu gede jadi apa?" "Jadi masinis." Sampai SMP ditanya, tetap masinis. Sampai mau lulus kelas 12 ditanya, tetap masinis. Tidak berubah, itu ambisinya dia saudara. Bergejolak. Dan anak ini sering main ke stasiun, ngeliatin kereta api dan sebagainya. Hobinya dengan kereta api, pengen jadi masinis. Saya nanya, "Emang masinis buat kamu keren banget ya?" "Wah keren Sir." Buat dia keren saudara. Buat saudara mungkin kurang, tapi buat dia keren. Karena dia ambisinya. Ya sudah, kita bantu cari saudara di Madiun. Wah cari dan sebagainya. Singkat cerita ada nemu. Kemudian harus pakai jalur ujian negeri. Ya sudah, dia daftar saudara. Dia daftar. Sesi yang pertama nggak lolos. Dia daftar lagi pakai ujian tertulis. Tetap tidak berubah jurusan. Jurusan kereta api, pengen jadi masinis. Kemarin graduation, saya agak merinding kalau cerita dia. Saya dengar dia juga minta didoakan, minta di blessing sama Ibu Nani. Ibu Nani juga ketika ngedoakan dia juga mungkin kaget. Mau kuliah apa? Mungkin kalau yang lain kan arsitek oma, kedokteran oma, ya kan begitu. "Kamu mau kuliah apa?" "Masinis." Mungkin Ibu Nani juga kaget, mungkin kaget masinis gitu kan. Tapi di blessing saudara. Dia minta blessing. Ketika graduation saudara, ketika ketemu dengan kami guru-guru, ketika kami lagi berdiri di atas panggung, kemudian setiap anak datang ngucapin terima kasih ke gurunya. Dia deketin, ketika giliran anak ini dekat dengan saya, dia salamin saya, kemudian dia tarik tangan saya, kemudian saya pegang pundaknya, dia bilang begini, "Sertif, doain saya ya, saya harus jadi masinis." Waduh, saya bilang oke, good, keren, saya bilang gitu. Kalau saya jadi masinis,
Sir Steve saya jemput di stasiun. Keren gak saudara? Jemput di stasiun, saya masih di rumah saudara. Sir Steve saya jemput di stasiun. Guru-guru saya bawa naik kereta, dia bilang. Itu ambisinya kuat banget saudara. Saya bilang, oke, kamu jemput saya di stasiun Parujakan. Oh tidak, bukan di Parujakan, dia bilang gitu. Sir Steve saya jemput di stasiun Kejaksan, yang keren, stasiunnya lebih gede. Waduh, saya bilang, saudara ngelihat anak seperti ini. Saya bilang, Tuhan, ini kalau ini nggak nyampe, kalau tidak sampai kesampaian saudara, saya nggak tahu dia kayak apa kecewanya saudara. Karena dia nggak pernah mau rubah jurusan saudara, nggak pernah mau. Oke, saya bilang gitu. Kami doakan, saya bilang, Tuhan memberkati apa yang kamu inginkan. Jadi, amin. Selesai, singkat cerita saudara. Dan kemarin diputuskan, dia lolos saudara. Masuk perkereta apian Politeknik Negeri Madiun. Dan ketika saya ngobrol sama kepala sekolah, dia bilang begini, Sir Steve tahu nggak, anak ini sebelum keputusan kelulusannya diumumkan, ternyata dia sudah melakukan tindakan profetik, saudara. Dia pesen gantungan kunci akrilik logo KAI. Dia kasih sama beberapa guru. Itu fotonya. Dia kasih sama beberapa guru. Ini sebelum pengumuman saudara. Dia bilang, Miss, Sir, aku di KAI. Ini hasrat, ini ambisi yang kuat saudara. Dia tidak sikut sana, sikut sini. Dia tidak melakukan yang salah, misalnya harus suap gitu, enggak. Yang dia lakukan adalah, balik ke ayat yang tadi, yang dia lakukan adalah dia meminta kepada Tuhan. Kamu tidak mendapat keinginanmu, kenapa? Karena lupa meminta dari Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya punya sebuah keinginan yang kuat, punya hasrat yang kuat, ya tidak perlu marah, tidak perlu iri hati, tidak perlu melakukan yang salah. Yang perlu saudara dan saya lakukan adalah cukup minta kepada Tuhan, amin. Maka dia akan memberikan kepadamu apa yang kau minta ketika itu berkenan kepada Tuhan. Murid ini saudara, dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia minta sama Tuhan, Tuhan aku minta pengen jadi masinis. Dia lakukan tindakan iman, dia bikin gantungan kunci ada logonya KAI saudara. Dia belum orang KAI, belum. Dia belum kerja di kereta api saudara, belum. Tapi dia bikin, dia kasih ke beberapa guru. Sebagai tindakan iman bahwa suatu ketika saya di sini. Saya bilang keren banget. Saya tuh lagi nyicil rumah saudara. Rumah saya tuh di komplek yang di kompleknya itu bersebelahan dengan rel kereta api. Jaraknya nggak jauh lah, ya paling cuma 50 meter. Jadi kalau setiap menit itu saya bisa ngitung kereta api berapa kali lewat. Jadi saya membatin dalam diri saya. Suatu ketika saya akan lihat dia jadi masinis lewat depan rumah saya. Jadi kalau saya ngontrol rumah saya itu begitu ada suara tet kereta api, saya kayak bocah cilik saudara. Saya lari, saya deketin ke kereta api gitu kan, saya diam duduk. Begitu lewat, masinisnya ngelihat saya, dia babai-babai saudara. Wah gitu kan, kenal enggak? Saya bilang suatu ketika Tuhan, saya akan lihat anak ini. Dia setir kereta api. Dan saya bisa lihat dia. Amin saudara. Itu ambisi. Yang minta dari Tuhan. Bukan melakukan dengan kekuatan kita. Tapi jangan lupa minta sama Tuhan. Jangan lupa minta. Satu anak lagi saudara, ini saya mau cerita. Wah banyak saudara. Kalau pengen ceritanya panjang nanti tanya sama Miss Ina juga banyak.
Ada satu anak perempuan, saudara. Anak ini sebetulnya sudah dibantu untuk pembiayaan SPP dan sebagainya. Tapi karena orang tuanya kesulitan keuangan sehingga masih banyak tunggakan yang belum dia bisa bayar. Sampai anak ini dengan terpaksa kena aturan sekolah dia nggak boleh ikut ujian. Waktu itu dia sudah sekitar 5 hari kalau tidak salah, dia nggak ikut ujian. Kemudian ketika saya dan kepala sekolah sedang ke Bandung, kami sedang kunjungan kampus, tiba-tiba anak ini nge-WA kepala sekolah. Dan kata-katanya itu membuat saya sakit, saudara. Sakit dalam artian bukan marah. Membuat saya seperti set gitu kan. Dia bilang begini, Miss Ana, apa yang saya bisa lakukan di sekolah asal saya bisa ikut ujian? Apa yang saya bisa lakukan di sekolah asal saya bisa ikut ujian? Ambisi dia, hasrat dia cuma satu, saudara, pengen ikut ujian kenaikan kelas. Dia nggak ingin yang lain. Dia tanya sama kepala sekolah berkali-kali. Kepala sekolah ngobrol sama saya ketika saya setir di tol itu, saudara. Apa yang bisa saya lakukan di sekolah, Miss, asal saya bisa ikut ujian? Mungkin saja, mungkin di dalam pikiran dia, ya sudahlah kamu disuruh apa aja, disuruh apa, yang penting pokoknya gini, ya sudahlah saya disuruh kerja juga mau, barangkali begitu, saudara. Kemudian karena Miss Ana kepala sekolah nggak bisa jawab, dia bilang gini, coba kamu sharing sama Sir Steve. Kemudian dia WA saya baru buka ketika kita lagi makan. Dia bilang, Sir, saya disuruh sama Miss Ana untuk menghubungi Sir Steve. Sir, aku mau ujian. Saudara, seorang anak cewek umur kelas 11, saudara, mau naik kelas 12. Hasratnya hanya gimana caranya dia bisa ikut ujian. Dia masih nunggak sekian juta, saudara, belum bisa bayar. Orang tuanya nggak bisa bayar. Anak ini pengen ikut ujian. Ketika saya duduk lagi makan, saya bilang, Tuhan ini gimana? Di satu sisi kadang-kadang, aduh Tuhan, ya ada rasa ini orang tuanya gimana ya, kok nggak belain anaknya, seolah-olah begitu, saudara. Tapi di satu sisi ya kondisi orang tua seperti itu. Gimana caranya, Sir, supaya saya bisa ikut ujian? Saya bilang, oke, tunggu besok ya. Tunggu besok ketika Sarti sudah di sekolah. Ketika saya datang ke sekolah besok paginya, saudara, anak ini datang ke ruangan saya. Dia udah mau nangis karena sudah ada air mata di pojok sini, cuma dia nggak tumpahin, saudara. Saya yang sebetulnya pengen nangis di depan dia. Saya bilang begini, kamu serius mau ujian? Iya, Sir, saya pengen ujian. Kamu tahu nggak bisa ikut ujian kenapa? Tahu, Sir. Sir mau nanya ya, dari mulai hari Senin sampai sekarang sudah hampir 4-5 hari, kan kamu nggak ikut ujian. Terus apa yang kamu lakukan? Sir Steve, setiap hari besok mau ujian, hari ini saya tetap belajar mapel yang besok saya akan ujian. Kan kamu udah tahu gak akan ujian toh? Saya tahu, Sir. Tapi saya percaya, siapa tahu besok saya bisa ikut ujian. Hari pertama tidak terjadi. Hari kedua dia belajar lagi. Besoknya tidak ikut ujian. Hari ketiga dia belajar lagi. Tidak ikut ujian, saudara. Hari keempat dia belajar lagi, tidak ikut ujian. Sampai saya bilang, kalau besok kamu ujian susulan, 1 hari 6-7 mata pelajaran, kamu siap? Siap, Sir Steve, karena saya sudah siap. Besok ujian apa? Saya bilang begitu. Besok hari terakhir matematika. Kamu sudah siap? Karena matematika itu buat saya mapel yang agak sulit buat saya. Saya sudah cicil Sir belajar dari hari-hari sebelumnya. Jadi kalau besok saya bisa ujian, saya siap. Ini namanya hasrat yang kuat dan dia minta sama Tuhan. Saya bilang kamu doa ya, besok dikabarin. Saya runding sama Miss Ina. Kemudian Miss Ina bilang, kasih dia ujian.
Saya belum ngubungin dia karena saya lupa saudara. Tiba-tiba jam 3:30 kalau nggak salah sebelum saya pulang, anak ini WA saya lagi. Sir Steve, bagaimana keputusannya? Apakah saya bisa ikut ujian? Itu hasrat, ambisi yang kuat. Saya bilang, kamu bisa telepon saya? Baik sir, dia telepon saya saudara. Besok 6:30 pagi, kamu datang, kamu ketemu Miss Ana kepala sekolah, kamu ujian. Wah, dia happy banget saudara. Dia chat saya berkali-kali. Terima kasih Sir Steve, terima kasih. Akhirnya saya bisa ikut ujian. Kemarin saya ketemu hari Jumat. Dia lagi belajar. Yang lain lagi pada kelas meeting, lagi pada lomba. Dia duduk di kantin, dia buka-buka buku, saya deketin. Nak, sudah selesai kamu ujian hari ini? Sudah Sir Steve. Hari ini saya ujian 6 mata pelajaran susulan. Bisa? Bisa. Besok, kemarin hari Jumat, maksudnya 2 lagi. Setelah itu selesai. Oke, semangat ya saya bilang. Ya Sir Steve. Selesai, saya mau pulang, saya keluar ke lapangan basket. Dia kejar saya lagi saudara. Dia teriakin saya di lapangan basket. Sir Steve, saya noleh saudara. Ada apa? Makasih ya Sir, makasih ya. Saya sudah ujian. Ini ambisi saudara. Dan saya percaya anak ini gak salah. Dia tidak inginkan gak ikut ujian. Enggak saudara. Tapi karena ada sesuatu dengan kondisi keuangan keluarga. Tapi anak ini tidak menyerah. Dia kejar saudara. Dia pengen ujian. Dia pengen ujian. Saya bilang, kamu belajar yang kuat, belajar yang baik, supaya nilai kelas 11 kamu bagus, dan siapa tahu kamu bisa kuliah. Dan satu hal yang membuat saya pengen nangis saudara ketika ketemu dengan dia pribadi, dia bilang begini, saya tanya gini, kamu gimana nilai-nilainya? Saya bilang supaya kamu bisa kejar kalau kurang. Dengan tertunduk dia bilang, Sir Steve, sampai hari ini saya belum pernah tahu isi rapot saya. Anaknya kelas 11 pengen naik kelas 12. 2 tahun dia tidak pernah tahu isi rapotnya. Karena dia belum bisa dapat rapot karena ada masalah keuangan. Terus kamu tahu dari mana nilai-nilai kamu? Saya datengin teman saya sekelas. Saya bilang, tolong sih tanyain ke gurunya. Saya tuh ada di level berapa antara 1 sampai 5. Temennya baik saudara. Mungkin gurunya dirayu-rayu, ditanya, Sir kalau ini berapa ya? Gurunya kasih spill lah. Ya 5 besar lah gitu saudara, misalnya gitu kan. Jadi anak ini ngerasa, wah nilai saya masih cukup baik. Dia WA saya pakai handphone kakaknya saudara. Ketika saya tanya, itu handphone kakakmu? Iya Sir Steve. Kamu gak punya handphone? Dari kelas 10, saya gak punya handphone. Saya gak bisa beli handphone. Anak zaman sekarang gak punya handphone saudara. Tadinya saya mau ketemu Miss Ana, mau bilang, Miss, saya mau bayar cicilan tunggakan saya. Tapi ketika di TU ditunjukkan tunggakannya, dia mundur lagi saudara. Ketika saya tanya, emang kamu mau bayar berapa? Saya punya uang tabungan 300.000, saya mau cicil. Itu pun tabungan saya untuk saya mau beli handphone. Sir. Handphone harganya berapa Bapak Ibu? 2 juta lebih kan yang paling murah. Dia baru punya 300.000. Itu pun mau dilepaskan untuk dia cicil supaya dia bisa ikut ujian. Kalau saya dan Miss Ina mengalami seperti ini saudara, kami tidak mengada-ada. Itu fakta. Setiap hari kami berdoa cuma bilang, Tuhan, siapa yang bisa kita bantu? Segini saudara tunggakannya. Tunggakan anak-anak bisa buat beli rumah saudara. Minimal tipe 45. Bisa buat beli Innova saudara. Ada begitu banyak orang yang punya keinginan. Kami cuma bilang, berdoa.
berdoa saja. Masalah terjadi karena diri kita, the problem is me. Ada iri hati, ketidakpuasan. Saudara mungkin menghakimi, curiga, kurang merasa dihargai, membanding-bandingkan dengan orang lain, marah, benci dan sebagainya. Tapi hari ini saya bicara kepada Bapak Ibu semua di tempat ini. Ketika engkau punya keinginan yang kuat, punya mimpi yang besar, anakmu punya keinginan yang kuat, jangan pernah berkata, kamu ambisi banget. Tapi bilang sama dia, jangan lupa ya nak, minta sama Tuhan. Saya bilang sama anak yang tadi, dia pengen kuliah saudara, jujur dia pengen kuliah. Dia ketemu saya, dia bilang, Sir Steve saya pengen kuliah. Saya bilang, Tuhan, manusia kayaknya gak bisa. Yang SMA aja nunggak, gimana mau kuliah saudara. Tapi saya bilang, kalau ada kuasa Tuhan yang mengubah, kamu pasti bisa kuliah. Percayalah. Jangan sampai masalah itu terjadi karena diri kita seperti ini saudara. Bagaimana yang terakhir, bagaimana saudara bisa hidup bahagia, menikmati semua kasih karunia Tuhan. Lukas 9:23. Kemudian Tuhan berkata kepada mereka, siapa yang ingin mengikut aku harus mengesampingkan keinginan pribadi, memikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan. Karena siapa yang berpegang teguh pada hidupnya, ia akan kehilangan. Tapi siapa yang menyerahkannya untukku, menyerahkan kepada Tuhan, ia akan menyelamatkannya. Ketika engkau bisa mengesampingkan keinginanmu pribadi, engkau mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Lepaskan ego saudara. Walaupun saudara harus pikul salib, tapi saudara tidak lupa minta kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berkuasa akan memberikan kepada saudara. Amin. Jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti punya keinginan yang besar. Mimpilah yang besar. Tapi jangan salah melangkah. Yang harus saudara lakukan, jangan lupa minta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Engkau yang menyediakan semua yang terbaik dalam hidup kami. Kalaupun hari-hari ini kami sedang memikul salib, tapi kami percaya kalau kami menyerahkannya kepadamu dan selalu berharap minta kepada Tuhan, maka apapun yang sedang kami alami, keinginan, hasrat, ambisi kami, kerinduan, cita-cita, harapan kami, suatu ketika kami akan terima itu Tuhan. Karena Tuhan yang akan mewujudkannya pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan biarkan kami salah melangkah. Jangan biarkan kami salah bertindak dan memutuskan. Kami tidak mau terjebak dengan keinginan yang sia-sia, keinginan yang kosong dan berbahaya. Tetapi yang kami mau adalah keinginan kami selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati apa yang kami kerjakan, semuanya diberkati. Kami yang sekolah diberkati, kami yang bekerja diberkati, kami yang punya toko, punya perusahaan, semuanya diberkati Tuhan. Karyawan diberkati, guru semua juga diberkati. Seorang pelajar yang hadir siang hari pagi ini dan yang streaming juga diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan atas bangsa ini. Keadaan ekonomi, keadaan cuaca, keadaan bangsa ini, keadaan politik. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon anugerah-Mu Tuhan, naungi bangsa kami. Dilepaskan dari segala krisis ekonomi, dilepaskan dari segala perpecahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, roh damai sejahtera turun atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan turun atas negeri kami Tuhan. Berkati bangsa kami dengan kedamaian, berkati bangsa kami, setiap tanah, setiap laut Tuhan. Sumber daya alam yang ada di bangsa ini diberkati Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami supaya bisa mengelola semua sumber daya,
sumber daya alam yang ada di negeri ini Tuhan untuk kemakmuran rakyatnya. Kami berdoa Tuhan, jagai para pemimpin bangsa kami. Jauhkan dari segala keserakahan Tuhan. Segala korupsi kami tolak dalam nama Yesus. Segala ego, kepentingan diri sendiri kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, jauhkan dari pemimpin bangsa kami, biar mereka punya hati melayani. Kalau Tuhan memberi kesempatan untuk mereka memimpin, Tuhan berikan kepada mereka hati-Mu, supaya mereka bisa mementingkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat Indonesia, sehingga bisa membawa negeri kami negeri yang diberkati Tuhan, bangsa yang maju, bangsa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami, berkati seluruh masyarakat Tuhan, warga negara Indonesia, berkati setiap para pekerja, setiap para karyawan. Tuhan, hari-hari ini begitu banyak gelombang PHK terjadi. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon kemurahan Tuhan. Biarlah bangsa kami dipulihkan, ekonomi bangsa kami dipulihkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Indonesia akan diberkati dan dipulihkan. Biarlah setiap kami juga Tuhan, kami mau tetap bersyukur dengan apa yang kami terima dari Tuhan, apa yang kami miliki, apa yang kami dapat, kami tetap mau bersyukur. Pekerjaan, usaha yang kami punya, yang kami dapat, kami mau tetap bersyukur kepadamu karena Tuhan menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan mengurapi hidup kami Tuhan, diri kami. Saudara, mari kita akan pengurapan. Kami berdoa Tuhan, biarlah minyak urapan ini Tuhan yang ada di tangan kami, yang sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi perlindungan atas kami. Turunkan hikmat-Mu atas kami semua di dalam nama Yesus. Pengurapan dari kepala sampai kaki turun atas kami. Hikmat Tuhan turun buat kami. Mata kami diurapi, biar mata kami melihat hal-hal yang rohani. Mata rohani kami terbuka dalam nama Yesus. Telinga kami juga diurapi Tuhan, mendengar setiap hal-hal yang baik. Kami tolak semua suara-suara yang jelek, perkataan-perkataan yang melemahkan, kami tolak Tuhan di dalam nama Yesus. Mulut bibir kami, ucapan kami Tuhan, setiap hari ada ucapan yang penuh, ucapan syukur, ucapan positif, ucapan yang membangun, bukan keluh kesah, bukan kemarahan. Kami berdoa dalam nama Yesus buat hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Hati yang terus mau diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Tegar tengkuk kami dipatahkan dalam nama Yesus. Kami tetap menjadi orang-orang yang mau dibentuk dan diajar. Tangan kami diurapi, tangan yang terampil mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Kaki kami terus dibawa Tuhan berjalan naik, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tetap kokoh berdiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati hari ini apa yang kami kerjakan. Di akhir minggu ini Tuhan, kami berdoa memberkati semua pekerjaan kami, pelayanan kami. Hamba-hamba-Mu Ibu Nani dan tim yang sedang pelayanan di luar kota, Engkau jaga dan berkati perjalanan mereka. Pelayanan mereka diberkati Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh membawa lawatan Tuhan dimanapun hamba-Mu Ibu Nani dan tim melayani. Terima kasih pada waktunya mereka boleh kembali ke kota Sion untuk berkumpul kembali bersama dengan kami. Acara radio Suara Gracia sebentar di bawah di lantai 1 juga diberkati Tuhan. Setiap mereka yang datang, mereka diberkati. Siapapun mereka Tuhan yang hadir, mereka terima berkat Tuhan. Mereka mengenal dan mereka merasakan kasih Tuhan lewat acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.